Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumi bid-dharain amin. Qala babu takbir bisolati fi yaumi ghaim. Bab menerangkan tentang takbir di hari yang bermendung. Wa bi ila qala hadatsana Mu'adz bin Fudalah qala hadatsana Hisham an Yahya huwa ibn Abi Katsir an Abi Kilabah anna Abal Malih haddatsahu qala kunna ma'a Buraidah fi yaumi ghaim faqala bakiru bisalah fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri habita amaluh. Ini tabkir, maksudnya kalau takbir artinya takbir, kalau tabkir itu cepat-cepat, pagi-pagian, maksudnya cepat-cepat. Wallahu alam, ini kok takbir. Hadisnya berisi tentang Aba Malih namanya. An Abi Kilabah anna Aba Malih hadatsahu. Aba Malih bercerita, kami dengan Buraidah di hari yang bermendung. Faqala bakiru bisalah. Kemudian Buraidah menyuruh bakiru bisalah, maksudnya cepat-cepat salat. Kalau bakiru kalau subuh itu subuh pagi-pagi cepat-cepat. Bakiru bisalah, cepat-cepat salat. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatal asri habita amaluh. Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka amalnya akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya dihapus. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, kata Rasulullah, habita amalu, maka lebur amalnya, terhapus amalnya. Itu pentingnya masalah salat asar. Ya semuanya penting, cuma ada fadilah masing-masing. Babul adzan ba'da dhahabil waqti, bab adzan setelah habis waktu. Waktu dah habis baru nak adzan. Macam mana ni? Boleh tak? Wa bi lakul hadatsana Imran bin Maisarah qala hadatsana Muhammad bin Fudail qala hadatsana Usain an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi qala sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Dari Abi Qatadah, dari ayahnya Abi Qatadah, beliau berkata, kami berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Faqala ba'dul qaum law azasta bina ya Rasulullah, faqala afu antanamu anis salah. Qala Bilal ana ukidukum. Fadja'u wa asnada Bilal zahrahu ila rahilatihi faghalabathu ainahu fanama fastayqadha an-nabiyyu wa qad tala'a hajibus syams. Ini Nabi dengan Sayyidina Bilal juga ikut di perjalanan pada suatu malam. Kemudian sampai di satu tempat, faqala ba'dul qaum, ada satu tempat, ada sebagian orang dari satu kaum mengatakan ke Rasulullah, nawarin, ya Rasulullah, maksudnya istirahatlah, tidurlah di sini dulu, tidur ya Rasulullah, istirahat ini di tempat kami nih.
kata mereka nih. Faqala akhafu an tanamu anis shalah. Kata Rasulullah, kami takut, saya khawatir nanti kalian ini ketiduran. Ini waktu udah malam, udah nak subuh nih. Kita ngajak tidur pula, tiduran. Saya khawatir nanti kalian semua ini ketiduran, meninggalkan sholat. Qala Bilal, ana uqidukum. Sayyidina Bilal bilang ke Rasulullah, ya Rasul, nanti saya bangunkan engkau ya Rasulullah. Saya akan bangunkan engkau nanti ya Rasulullah. Oke lah, akhirnya Rasulullah dapat jaminan dari Sayyidina Bilal. Oke. Kemudian fatoja'u, akhirnya mereka tiduran lah. Fatoja'u itu tidur miring, tiduran. Orang dah penat semua ini perjalanan, sehingga tiduran. Wa asna Bilal dzarahu ila rahilati faghlabatu. Sayyidina Bilal, dia kan janji nak bangunkan. Dia tidur, dia bersandar dengan hewan tunggangannya. Disandar dia dengan hewan tunggangannya. Ternyata hewan tunggangan ini pun tak gerak-gerak dia. Akhirnya Sayyidina Bilal pun walaupun duduk ini terlelap dia, tidur. Masuk dia ini biar tak tadi, biar apalah, nanti terbangun. Ternyata dia sandar pun dengan hewan ini. Ternyata hewan itu pun tak tidur juga, mungkin jadi tak bergerak dia. Sama-sama air. Sayyidina Bilal walaupun duduk dia bersandar, ketiduran juga. Faqala batu aina, akhirnya mata Sayyidina Bilal akhirnya ketiduran. Faqala batu aina, maksudnya tak tahan dia ketiduran matanya, niat tak jaga. Panama, maka Sayyidina Bilal pun ikut tidur dengan orang-orang lain, tak ada yang jaga, tidur semua. Fastaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qatala hajibus syams. Kemudian akhirnya pagi Rasul akhirnya terbangun. Ketika Rasul terbangun, wa qatala hajibus syams, ternyata matahari itu udah nampak alisnya. Maksudnya apa? Matahari ini dah timbul dan nampak alisnya. Berarti apa? Waktu subuh habis. Waktu subuh habis. Pas bangun, matahari dah ngintai dan nampak alisnya. Ini hadis nih. Faqala ya Bilal, aina ma qulta? Kata, Bilal, kau bilang apa? Kata Rasulullah. Katanya kau nak bangunin kami. Rasulullah bangun dulu dan Sayyidina Bilal pun ikut tidur juga, dia malah belum bangun. Rasulullah dulu bangun. Waktu subuh udah habis, ditagih sama Rasulullah. Bilal, kau bilang apa? Katanya nak bangunin kita, kan gitu. Qala, pasal ke Nabi, faqala ya Bilal aina ma qulta? Qala ma ulqiyat alayya naumatun misluha qattu. Kata Sayyidina Bilal, sungguh tak pernah ya Rasulullah, aku tuh sampai ketiduran macam itu tuh tak pernah. Maksudnya nyenyaknya macam itu tak pernah ya Rasulullah. Kata Sayyidina Bilal, dia tidak tahan-tahan, tapi memang tak pernah ya Rasulullah, aku tuh tidur nyenyaknya macam gitu tuh tak pernah. Dan dia jaga, tapi ternyata tidurnya paling nyenyak dia tuh. Qala innallaha qabada arwahakum hina sya'a. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam ruh-ruh kalian ketika Allah, kapanpun Allah menghendaki. Jadi memang Allah tidurkan tuh, ruhnya digenggam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah nih, waraddaha alaikum hina sya'a ya Bilal. Dan Allah mengembalikan ruh itu kapan Allah kehendaki. Coba kita Bang Ijal, tidur kita nih, kita bisa tak? Aku tidur, aku nak bangun, gitu. Bisa tak? Tidak bisa. Semua itu kekuatan lain dari luar kita. Betul apa tidak? Kita bangun, macam mana kita bangun bang? Apa kita nih? Aku nak bangun ini. Ya tidak. Tapi kita tuh macam bangun, tahu-tahu kita bangun gitu aja.
Ini berarti ada kekuatan lain. Kita ini sangat lemah. Kita nak tidur sendiri setting pun tak bisa. Kita nak bangun sendiri pun tak bisa. Jadi orang ketika tidur itu kemudian tidak dibangunkan lagi oleh Allah, ya kendurilah. Apalagi kita bangun sendiri tak bisa loh. Siapa yang bisa bangun sendiri? Tak ada yang bisa. Jadi jangan merasa kita tuh, tak ada orang merasa dia bangun sendiri, itu tak ada. Mesti terbangun, kan gitu kan? Terbangun. Mana ada bangun sengaja? Tak ada orang bangun sengaja tuh, tak ada. Mana ada? Seperti orang nak berdiri kan sengaja nih, berdiri, duduk sengaja. Tapi bangun tidur maksudnya, mana ada yang sengaja? Tak ada yang sengaja. Semuanya terbangun, berarti ada yang membangunkan. Tidur, tertidur. Oke, kalau nak hitung-hitung, aku nak tidur umpamanya jam 9.00. Kalau memang dia bisa tidur sendiri itu, begitu 57 detiknya nih, 58 kena jam 9, 59 60 tek, langsung dia tidur sendiri. Tapi itu tidak bisa. Allah punya kerja itu. Allah punya kerja. Niat tidur jam 9, mata tak bisa tidur sampai jam 11 masih belum bisa tidur. Kenapa nih? Sampai orang bingung, aku tak bisa tidur, ditolong 2 hari tak tidur. Lah kenapa tidur aja tak bisa? Itu berarti kita tuh orang yang lemah. Tidur aja tak bisa, apalagi nak macam-macam. Nah kata Rasul, jadi tidur itu Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh kalian kapan Rasulullah mau. Allah menidurkan kalian kapan Allah mau, dan Allah kembalikan ruh kepada kalian kapan Allah. Jadi kalian tuh terbangun. Kalau tak dibangunkan sampai siang jam 12, siang baru duhur Allah balikkan, baru bangunlah. Memang Allah yang ngatur tuh. Makanya orang ketika memang betul-betul dia ketiduran, itu namanya uzur syar'i, di luar kekuatan manusia. Jadi cuma dikodok sholatnya setelah itu. Nah, tapi tidak dosa. Tapi kalau sengaja nggak sholat, itu dosa. Atau sengaja sholat sampai di luar waktunya, itu dosa. Faqala ya Bilal aina ma qulta qala ma ulqiyat alayya naumatun misluha qatun qala innallaha qabada arwahakum hina sa'a wa radda alaikum hina sa'a ya Bilal kum fa'adzin bin nas bis salati fatawadda. Kata bangun, kata Rasulullah, azan biar orang-orang dengar, kasih tahu supaya nak sholat. Waktu subuh dah habis, matahari dan nih. Kata Rasul, bangun, azan biar orang-orang dengar. Fatawadda, wudu. Kata Rasulullah. Ternyata habis waktu sholat pun masih ada sunnah azan itu. Falamma irtafa'ati syamsu wa biyaddat qama fa shalla. Namanya baru bangun, persiapan kan? Persiapan ke belakang, apa, buang air, wudu, dah siap. Falamma irtafa'ati syamsu, maka ketika matahari naik, sudah naik. Tadi kan baru kelihatan alisnya. Ketika matahari dah naik, dah tampak betul dia naik di atas ufuk. Qama fa shalla, Rasulullah kemudian berdiri dan sholat subuh. Nah ini termasuk juga dalil bahwa sholat yang ditinggalkan itu wajib dikodok. Kan ada orang bilang kalau udah banyak tinggal sholat istighfar aja, tak pakai kodok. Kata dia, enak betul. Itu ibaratnya orang ngutang tapi cuma minta maaf. Aku minta maaf lah bang, aku 10 juta nih tak bisa bayar. Minta maaf lah bang, aku ini utang 3 juta tak bisa bayar. Minta maaf, aku maafkan terlambat, tapi utang tetap bayar. Mana bisa? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa? 2 tahun tak sholat. Waktu memang preman tak apa tak tahu. Kata dia istighfar aja. Sekarang jangankan itu, dia tak sholat karena main futsal, ya kan? Tak sholat karena dia ini melakukan hal-hal yang tak betul, tak apa pokoknya lah. Mungkin tak kerja apa dah tak ingat sholat. Sengaja dia tidak sholat.
Ha, kok katanya tak usah dikodok, tak apa-apa, ini cukup istighfar. Lah ini Nabi, ini hadisnya ini terlewat sholat subuh, ini karena ketiduran, bukan sengaja, itu aja dikodok sama Rasulullah. Apalagi orang memang nekat tak sholat, main bola voli asar sampai maghrib, sengaja dia tidak sholat asar, enggak sholat maghrib, setelah dia entah tobatlah, katakan tobat, tak usah kodok lagi itu, tak perlu katanya. Lah orang yang ketiduran aja wajib dikodok, lah kau sengaja karena main voli malah tak dikodok, tak masuk. Jadi kodok sholat itu ada, dan ini hadisnya bahwa Rasulullah SAW pernah dengan para sahabat waktu itu di perjalanan terus tidur di malam tuh, Rasulullah pada dahwati. Kenapa begini? Ini memang Allah, memang sengaja Allah supaya nak mensyariatkan bahwa kalau sholat itu ditinggal keluar waktunya tetap harus disolatin, tetap harus sholat, tetap harus kodok. Coba Rasulullah tak pernah kayak gini, tak pernah ada kodok sholat. Orang bingung sekarang, ini kita kalau habis waktu sholat tak ya? Karena Rasulullah sholat terus nih. Tapi ini Allah sengaja begini, ingin mensyariatkan barang siapa yang meninggalkan sholat terlewat waktunya, maka dia harus tetap sholat, harus tetap mengkodok sholat itu. Jadi jangan bilang sholat yang sudah lalu tak perlu dikodok, karena Rasulullah pun mengkodok sholat subuhnya, jelas-jelas hadisnya, bangun waktunya sudah habis, ketika qomat sholat matahari sudah naik itu. Tapi kadang-kadang nih memang malas. Dulu waktu ngaruk tak sholat, ya kan, dia selalu orang sholat, dia tak sholat, orang apa dia main. Sekarang tak enak tobat, dia enak juga. Bayar utang lah dulu, kau enak-enak, sekarang kau bayarlah, kan gitu. Itu namanya orang punya niat yang betul-betul diusahakan. Nah, kayak gitu. Dulu udah enak, sekarang nak enak lagi. Lah dulu orang ke masjid kau main, orang ke masjid kau main, orang ke masjid kau menyanyi. Sekarang kau nak enaknya lagi. Nah, ya kau bayarlah yang dulu tuh. Nah, itu baru betul-betul orang yang niatnya betul-betul kuat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf plus bayar utang. Nah, itu. Babu man shalla bin nasi jama'atan ba'da dzabil waqti. Bab kurang 2 menit. Oke. Bab ini ada bab lagi. Barang siapa yang sholat berjamaah tetapi waktunya sudah habis. Ya. Waktu sudah habis, sekelompok orang belum sholat nih. Macam itu tadi kasusnya ketiduran apa semuanya, bangun. Jamaah tak nih? Apa masing-masing? Hadisnya insyaallah di pekannya akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.